Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Nusantara TV, sahabat kita. Cepat menjemput peristiwa, tepat mengabarkan, berimbang dalam sudut pandang, berdasar fakta, tanpa rekayasa. Nusantara TV, terpercaya. Nusantara TV, sahabat kita. Dipersembahkan oleh Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita bicara pertama U23 nih. Sangat urgent. Karena banyak kejutan di sini kan. Ekspektasi Bung Ropan dan juga beberapa kali kita siaran di Sportcast ini. Ekspektasinya besar sekali waktu itu Bung Ropan ngomong. Iya. Hapner akan Harus besar. bermain, ya Iya kan? dong. U23 kita tidak akan berbeda dengan final lawan Vietnam. Tapi kenyataannya enggak nih, Bung. Iya, karena saat itu kan kita belum tahu bagaimana. Yang kita tahu bahwa Kluivert itu akan mengirim 4 pemain. 4 pemain loh. Harusnya. Ya, harusnya kan dia sudah bilang Itu kan. dikutip di media. Ya, dia sudah 4 bilang pemain. kan. Ivar Jenner sebelum dia cedera ya. Ivar Jenner, Rafael Hapner dan Struijk, Marcelino. Marcelino. Jadi kalau 4 itu ada, prestasi kita besar tuh. Oke, apalagi ada tim Havens dan juga dengan Dion Marks ikut. Tapi sekarang kan Havens tidak ada. Walaupun kemarin minggu lalu dia bermain bersama FC Emmen. Ya. Kemudian hanya dengan Dion Marks dari top ops. Oke, di back tengah. Tapi masih kurang saya pikir. Kalau melihat dengan pemain ini yang praktis hanya Rafael Struijk yang masuk. Ivar tidak bergabung juga. Saya memang wajar kalau netizen dan juga saya agak ragu. Karena kan berarti 95% bahkan lebih itu mengandalkan yang dari AFF U23 kemarin. Walaupun ada 6 pemain baru yang masuk lagi, termasuk Tuhareas, ya Rafael Struijk masuk, Dion Marks juga ikut masuk ke dalam, Mikel Tata juga ada Raihan Hanan juga yang ikut main di dalam kan, jadi Ananda Raihan maksudnya, Raihan, Ananda Raihan dari PSM, dia ikut dalam. Tetapi kan ini mayoritas yang ada kemarin. Nah kalau kita ambil gambaran dengan mayoritas itu ada kemarin, lawan Vietnam kita sulit membuat gol, hanya ada gol bunuh diri. Kemudian lawan Malaysia kita 0-0 nggak bisa bikin gol. Lawan Thailand adu penalti, lawan Vietnam juga nggak bisa bikin gol. Nah ini yang menjadi masalah kan, walaupun kita punya Rafael Struijk dan Jens Raven di depan. Tapi lain halnya kalau kita punya Marcelino, Boy. Kita punya Justin Hapner, kalau dia berpasangan dengan Dion Marks di belakang kan akan terasa sangat kuat. Akhirnya sekarang kita hanya akan mengandalkan Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Ya, itu di belakang. Itu di belakang. Yang sama juga pemandangannya sama seperti AFF kemarin kan. Itu ada Kakang mungkin akan di kanan, ada Donitri mungkin di kiri kan gitu. Jadi seperti itu, tidak ada sesuatu yang wah yang luar biasa dengan tim ini. Jadi bagi Korea seperti ini ya. Korea tentu akan lebih enak bagi Korea kan. Dia akan lebih takut kalau Marcelino ada di situ atau Justin Hapner ada di situ. Itu kok. Oke, kalau ke Bung Gita, ini kan Bung Roman sudah mengkaitkan antara timnas, kepentingan di timnas senior dengan U23. Kalau saya tanya, mungkin kepada semua juga para penggemar sepak bola, skala prioritas buat Bung Gita yang mana ini? Kalau seniornya bermain di kualifikasi Piala Dunia, oke, bisa diterima gitu. Mereka tidak diberikan ke under 23. Tapi ini kan friendly. Dianggap bahwa friendly ini sebagai cikal bakal untuk di Oktober nanti. Tapi kan friendly-nya lawan China Taipei, Kuwait nggak jadi, lawannya Lebanon. Kalau friendly-nya lawan Portugal, Brazil, Jerman, saya ngerti. Kok Jerman? Berhasil dong. Lawan yang kuat-kuat ngerti. Bahkan lawan Jepang, lawan Arab Saudi misalnya Arab Saudi nggak jadi lawan kita, atau kita ketemu dengan yang baru lolos Jordan misalnya. Bisa dimengerti bahwa kita tidak mau kalah, kita harus dapat poin. Tapi ini kan lawannya hanya China Taipei. Kenapa harus memakai pemain-pemain yang sebenarnya sangat dibutuhkan di under 23? Karena Ivar Jenner nggak bisa main, nggak apa-apa karena cedera. Tapi kan Hapner bisa menjadi
tulang punggung di belakang kita. Iya. Dia kan punya pengalaman berhadapan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu mengganggu kita banget loh waktu 2-2 itu. Babak kedua tuh mereka menguasai jalannya pertandingan. Betul, Tapi Sintayong kan memainkan perannya dengan sangat baik Defense, ya? defense-nya dengan sangat baik. Kekuatan kita kan di defense. Ini yang menarik. Tapi kan waktu itu ada Rizky Ridho jelas, ada Hopner. Ini kita kualitasnya ya tidak ada Rizky Ridho lagi, tidak ada Hopner. Ini yang mengkhawatirkan dan waktu itu di depan kita bisa bikin gol banyak 2-2. Ini kita tidak punya kemampuan bikin gol kecuali waktu pertandingan pertama AFF itu lawan Brunei. Lawan Malaysia kita nggak bikin gol. Lawan Thailand kita menyamakan. Filipina nggak bisa bikin gol. Ada gol bunuh diri. Iya, makanya itu yang dikhawatirkan bahwa kalau tadi Boy tanya prioritasnya yang mana? Ya prioritasnya harusnya under 23 yang merupakan kompetisi kompetitif gitu loh. Oh, berarti kita bincang gelagat bahwa komunikasi ataupun diskusi antara Coach Van den Berg dengan Coach Patrick seperti apa nih, Bung? Nah, itu kan kita tidak tahu tuh mereka berdua punya urusan sebenarnya kan. Tapi kalau saya Van den Berg, saya akan ini Patrick Kluivert. Saya akan bilang, Kluivert, lu kasih buat gua karena ini hanya juara grup dia akan lolos. Hanya juara grup loh. Runner-up-nya harus bertarung dengan 10 yang lain. 10 yang lain. Ya, makanya kalau kita dapat nilai 7 misalnya kita draw dengan Korea, kita menang banyak melawan Laos dan Macau, mungkin akan lolos dua-dua. Kan 7 poin. Juara grup dan runner up. Kan ada 4 akan dicari. Tapi kalau kita kalah lawan Korea, kemudian akan kita lawan dengan sebelah, kita cuma dapat 6 poin misalnya menang lawan Macau dan Laos. Kan akan begini-begini juga kita. Kalau di sana juga lebih bagus, dapat 7 poin atau 6 poin tapi gol lebih bagus dari kita kan, kita bisa gugur. Yang mengkhawatirkan itu gini, kita mungkin kayak yang tadi Pak Roman bilang bahwa kalau kita kalah dari Korea, kita harus menang banyak dari Laos Macau. Kita tuh nggak bisa bikin gol. Jadi menang banyak tuh susah jadinya. Anggapan bahwa menang banyak. Kita bisa bikin gol lawan Brunei. Laos itu di atasnya Brunei. Kemarin mereka tuh kalahnya 2-3, kalahnya 3-4, 1-2. Untuk U23 ya? Iya, artinya mereka marginnya kalah tuh cuma 1. Macau juga kurang lebih sama. Jadi oke, taruhlah kita dapat 6 poin tapi dengan hanya unggul 1 gol. Kita kalah 1. Jadi hanya plus 1 gol kita. Plus 1 itu kan sulit bersaing untuk jadi 4 runner-up terbaik ya. Itu tadi. Kecuali kita bisa menang di atas 3. Di atas 3 gol, di atas 3 gol. Itu kenapa yang sangat dibutuhkan Ivar Jenner. Karena kita kan nggak punya lini tengah yang bisa betul. bagus. Yang bermain seperti Ivar. Gitu. Ya, kalau pengalaman di AFF kemarin kita lihat ketika melawan Brunei dan juga Filipina, tengah kita waktu awal dengan Brunei kuat. Karena kan kelasnya beda. Jauh beda. Jadi kita lebih Arkan menguasai. Fikri, Robi dan juga Tony. Ya. Gitu. Lawan Filipina aja kelihatan kan. Waktu lawan Filipina itu agak berat mereka. Iya, begitu lawan pressing kita nggak dapat ya. Kita pressing sulit, kita hanya bolak-balik bola ke belakang terus. Apalagi lawan Malaysia yang bertahan parkir bus waktu itu. Kita sulit untuk bisa masuk. Makanya kita butuh Ivar, kita butuh Marcelino yang punya kekuatan, yang punya pengalaman bermain. Itu kita butuh seperti itu. Sehingga Raven bisa membuat gol atau Rafael Struijk di depan bisa bikin gol. Kalau nggak ada mereka agak berat. Sayang memang Mauro Silva tidak tersedia untuk bisa bermain. Betul, masih belum boleh bermain. Kalau dia bermain itu agak menolong, atau Miliano Jonathan ada, itu agak menolong. Tapi oke, mereka berdua nggak ada nggak apa-apa. Tapi Yasin Hapner dan Marcelino itu harus ada. Wah, itu lain halnya tuh. Harus kita butuh. Harus ada orang yang bisa maksa ya. Iya, bisa masuk ke dalam. Ryan Hanan tuh oke. Pembagian bola oke. Cuman dia tuh kayak orang yang belum bisa maksa ya. Mungkin karena pengalaman. Kalau kita bicara Marcelino Ferdinand kan dia bisa maksa ini buat kayak pimpinan di lapangan tengah itu. Itu yang kita nggak punya. Kita nggak ada leader. Kita harus punya leader di tengahnya. Nah, kalau dengan ada Ivar sama Marcelino, dulu bisa memimpin di tengah. Jadi bagus. Cara bertahan juga Ivar oke. Nah, kalau dia kombinasi dengan Arkan Fikri kan bagus, dengan Robi Darwis katakan kan kuat. Dengan Marcelino masuk di kanan menggantikan posisi Ryan Hanan. Jadi Marcelino, ada Rafael Struijk dan Jens Raven. Nah, itu bagus. Nah, kalau kita tahu Van den Berg menyukai flank ya. Sangat. 4 back, 4-3-3 misalnya. Kalau 4 belakang dengan masuknya Dion, Bung Gita lebih menyukai duet Dion dengan Kadek atau Dion dengan Kakang atau dengan siapa? Ahmad Maulana nggak ada. Cedera. ACL kena sampai Desember katanya. Wow. Kakang yang akan main di kanan. Kakang. Karena dia juga terbiasa di Persib. Jadi mau nggak mau ya Dion dengan Kadek jadinya. Sebenarnya dari set piece Kadek bisa ya, dia bisa bikin gol. Terus Ferrari juga ya bisa bikin gol. Cuman kan waktu di AFF kemarin nggak kelihatan gol dari dua-duanya. Malah golnya tuh waktu kita tersingkir di AFF senior ya.
mereka main sebagai dua center back, mereka bikin gol di sana. Nah, itu harus dibiasakan kita bikin gol lagi. Vandenberg yang harus membiasakan bahwa dari set piece kita bisa. Kemarin kan set piece-nya dari Robbie Darwish yang hanya berhasil lawan Filipina. Lain-lainnya nggak berhasil. Itu aja. Jadi mengkhawatirkan itu jumlah gol kita memasukkan yang sangat minim. Berarti defense kita sudah tidak cukup aman lah di mata Vandenberg ya. Dengan masuknya Dion. Betul. Tapi kita punya PR di gelandang dan depan nih, Bung. Iya, tapi agak lebih bagus sebenarnya kalau ada Hapner di sana sama Dion. Ini kan jauh lebih bagus. Dion itu sebenarnya bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa juga. Kalau misalnya Kadek dan Ferrari bermain, dan Dion bisa bermain di situ. Tapi kan di situ ada Robbie Darwish. Yang cukup kuat, yang megang bola bagus. Dan Robbie Darwish ini kan tidak tergantikan di AFF kemarin. Selalu dimainkan oleh Vandenberg. Dan ada lemparan ke dalam dari dia. Dan saya pikir dia akan menjadi salah satu yang akan dimainkan terus selama dia tidak cedera. Dia akan ada. Atau Arkan Fikri yang tidak cedera, dia akan bermain di situ. Nah, kalau bicara mau bilang di gelandang ya tidak akan tergantikan ya Tony, Arkan Fikri dan Robbie Darwish. Kecuali ada Ivar kan, lain. Tony bisa main babak kedua, berarti ada Arkan, Ivar dan juga Robbie Darwish yang akan bermain. Lino lah yang paling diperlukan ini sebenarnya buat ngacak-ngacak pertahanan lawan. Makanya cocok tuh Lino bermain di kanan cocok lah. Dan nggak ada alasan. Bahkan di senior juga paling dia friendly aja ya, nggak butuh Lino juga dengan banyaknya pemain. Banyak pemain di situ. Ada Jakob, ada Egy bisa bermain di situ. Apalagi Emiliano main banyak. Makanya tenaga Lino itu lebih diperlukan di U23. Kecuali ya itu tadi timnas senior kualifikasi Piala Dunia mainnya di luar negeri, yang nggak mungkin kan dia bolak-balik untuk main. Kalau ini kan mainnya sama-sama di Jawa Timur. Dekat itu. Nah, jadi ya. Dan ada sosok Sintayong di Korea Selatan juga. Mungkin dia nggak datang ke sini. Tapi nggak mungkin lah. Kan orang bilang dia cuma manajer umum. Tapi manajer umum yang punya kemampuan melatih dan pernah menangani Indonesia pasti kasih masukan. Inside pasti. Masukan. Karena itu bekas mantan anak buahnya semua yang bermain di situ. Aduh, semua pernah di bawah dia semua. Bahkan kalau ada Hauptner, Ivar maupun Lino maupun Rafael kan semuanya diciptakan oleh dia lah mereka itu jadi. Wow. Nah, nama-nama yang masuk ini, Bung, tanpa mengecilkan Mikael Tata, Zanadin Faris ya, Ananda Raihan, Rafael Struik, Salim Tuharea, Ricky Pratama dari Peseng ya. Victor Detan nggak ada ya? Nggak ada. Kan dicoret. Termasuk nggak ada tuh dia. Oke. Brandon Sineman nggak ada. Iya nggak ada. Iya. Tapi mereka pun belum tentu, ya maaf ya, belum tentu juga akan menjadi. Iya kemarin nggak dapat juga ya mereka ya. Kalau ada nama-nama baru yang dipanggil misalnya untuk starting, misalnya Sanadin Faris, pemain bagus, oke, masa depan bagus. Tapi kan untuk mengalahkan Tony, Robbie, Arkan Fikri kan sulit untuk bisa masuk. Kecuali ada Ivar, baru bisa mereka tergeser di situ. Jadi kalau persaingan ada, saya pikir pemain PSM Makassar. Yang bisa bermain kan. Dia main di gelandang. Ananda ya. Dia bermain di gelandang. Ya, oke lah. Apa kelebihan Ananda yang bertahan bagus ya, untuk counter attack dia juga bagus bisa bermain. Ya, tapi tergantung dari Vandenberg. Makanya Vandenberg ambil dia untuk ada sebagai orang yang mungkin sebagai super sub, oke lah. Karena pertarungan di situ kan banyak pemain yang akan ada. Sanadin Faris bagus untuk ngatur permainan, lebih attack juga lebih oke dia kan dibandingkan. Ya, kalau mengandalkan wingback, ya mungkin Doni akan lebih attack ketimbang Kakak. Ya kan? Kan karena ya tadi Vandenberg menyukai pola-pola melalui serangan flank gini. Gimana? Oke, kalau ketemu Laos ketemu Makau Kemarin kan waktu kita 2-2 lawan Korea, itu 1 gol Korea yang menyamakan kedudukan itu manfaatin ruang kosong di flank. Wah, Di flank kita kosong di kanan, dimanfaatkan oleh serangan balik ke Korea dari corner. Mereka memanfaatkan serangan balik. Itu kenapa? 2 wingback kanan kita waktu itu lambat ke belakang. Nah itu tadi. Kalau kita bicara Doni kan kadang-kadang suka lambat ke belakang ya, walaupun sisi serangnya bagus. Kakang yang lebih disiplin di belakang itu tadi. Oh, ada plus minusnya juga. Makanya kita butuh tim Hypens untuk bermain di kiri tadinya. Karena boleh tapi karena dia emang tapi sebenarnya dia posisi wing ya, wing kiri. Makanya kalau ada dia kan banyak yang bertanya kenapa tim Hypens nggak ada. Sebenarnya dia oke. Dia nggak cedera. Dia hari Sabtu kemarin bermain. Karena dia strata kedua masih main pada saat Viva Matchday. Iya, jadi dia bisa bermain. Tapi kan sama Dion Mark kan strata kedua juga main. Dia bermain di odds, dia bermain. Jadi saya pikir dia harus ada. Untuk apa dia sudah dinaturalisasi? Tapi kemudian nggak dimainin. Deg-degan juga nih kita U23 ini ya. Iya, deg-degannya adalah gini, karena kita nyingkirin Korea Selatan sampai Korea Selatan nggak bisa masuk Olimpiade. Walaupun kita juga nggak masuk. Tapi kan prestasi kita masuk semifinal Piala Asia Under-23. Ini masa putaran final aja nggak masuk kan? Ironis jadinya ya. Karena kan kita udah di sini, nggak mungkin turun lagi gitu lah jadi. Kita break lagi Bung Ropan, Bung Gita. Setelah pariwara berikut ini kita kembali.
dipersembahkan oleh